Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel Vintage Sentinel, channel yang mengupas hobi dan motor tua. Kali ini kita akan mengupas tentang semua permasalahan yang terkait dengan karburator, bro. Jadi karburator ini berperan penting dalam suplai BBM ke motor. Tapi ada kalanya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari karburator ini sendiri, bro. Jadi kita akan kupas satu-satu dan solusi-solusinya. Masalah pertama yang akan kita kupas adalah bagaimana caranya agar suplai bensin banyak, cara yang mengiritkan dan memboroskannya, apa saja yang bisa dilakukan. Masalah pertama ini sebenarnya terletak pada yang namanya dua alat ini, bro. Alat pertama namanya pilot jet dan main jet. Nah, ini semakin besar lubang yang ada di sini dan lubang yang ada di sini, suplai bensin akan semakin banyak dan motor akan memperoleh hempasan api. Jika koilnya besar, apinya itu semakin bagus. Semakin besar ukuran diameter pilot jet dan main jet ini, maka suplai bensin yang akan dihasilkan akan semakin besar. Bentuknya seperti ini, bro. Oke. Terus sekarang letaknya di mana? Letak pilot dan main jet itu letaknya di sini, bro. Sini dan di sini. Oke. Coba kita akan pasang di sini. Dan di sini. Yang ini nutupnya pakai obeng yang lebih kecil. Soalnya kalau pakai yang besar tidak masuk. Nah, seperti ini. Ini pilot jet dan main jet itu menentukan besarnya BBM yang masuk ke ruang bakarnya ini nanti, karena ini akan terhempas. Dah. Yang pertama itu. Yang kedua, solusi kalau kenapa bensin yang keluar dari karbu ini kecil, padahal bensin saya itu sudah dikasih filter tetapi tetap saja kecil. Apa yang terjadi dan bagaimana solusinya? Solusinya adalah biasanya bensin itu akan masuk dari lubang yang ini, bro. Ini keluar masuk dari lubang ini kan nanti dapat selang yang menuju ke tangki ke sini. Terus selang tersebut terisi bensin masuk ke sini. Nanti keluar yang pertama, bro, itu adalah ke sini. Nah, bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya adalah dibantu dengan yang namanya pelampung. Nah, dibantu dengan jalannya pelampung. Oke, nanti kita yang urusan pelampung itu ya. Biasanya kalau bensin yang kotor itu di dalam sini, bro. Di dalam sini itu tertutup. Jadi tidak bisa keluar dari sini bensinnya nanti. Lah, karena lubangnya sangat kecil di sini. Solusinya adalah kalau seperti itu dipastikan dulu apakah benar ada ada penumpukan kotoran yang ada di sini atau tidak. Caranya adalah dengan tiup saja pakai mulut, bro. Yang bagian ini tiup saja pakai mulut. Ditiup. Kalau ini plong, ada udara yang keluar dari sini, plong, kita meniupnya itu plong, berarti di sini tidak ada masalah. Tapi kalau niupnya itu agak nggak enak, kadang mampet, kadang enggak, bukalah ini pakai ini. Buka yang ini pakai tang yang panjang. Kalau tang yang biasa itu nggak bisa, soalnya akan terkena ini. Tang yang model kecil, tang panjang itu. Nah, buka ini, nanti tiup pakai mulut bisa. Kalau misalkan tidak pakai kompresor, tutup pakai mulut. Nah, itu solusi kalau BBM itu seret atau yang keluar dari mana? Keluar dari ini oli, keluar dari sini nanti keluar dari sini. Itu yang keluar nanti itu dikit jrot gitu. Nah,
jumlah bensin yang keluar itu dikit, itu berarti ada penumpukan kotoran di sini. Oke. Masalah karburasi yang ketiga, bagaimana caranya nyetel karburasi yang benar? Nah, cara nyetel karburasi yang benar itu simple bro. Ini adalah ini lubang angin, dan ini lubang setelnya. Jadi lubang ini itu kita buka dulu aja. Yang ini kita buka dulu pol mentok. Ini buka mentok, nanti gasnya keluar. Biar enak dulu. Terus ini juga kita buka semua pol. Nah, setelah kita buka pol, tapi dalam posisi hidup ya bro, jadi nanti mesin akan teriak gitu. Lalu lubang anginnya kita sesuaikan dulu. Setelah mentok itu kita turunkan, karena ini akan turunkan pelan-pelan set sampai RPM-nya itu rata. Nah, setelah rata itulah titiknya kita kecilin yang ini. Nah, ditotonnya dari sini, itu akan pas, nanti mesin akan adem, tidak kebesaran, tidak kekecilan. Lah, ini ada solusi ketiga, bagaimana caranya nyetel angin dari karburasi dari 2 titik ini. Kalau di motor 2 tak itu ada satu lagi bro, yang beda dari motor 4 tak, yaitu adalah ini adalah lubang dari oli samping. Kalau mau diaktifkan pompa oli sampingnya, ini lubangnya. Jadi nanti dimasukkan ke sini, nanti keluar dari sini. Oke, masalah keempat yang sering timbul, bagaimana solusi kalau pagi-pagi atau dimiringkan motornya itu BBM-nya banjir. Nah, BBM banjir itu masalahnya di apung-apung ini bro. Apung-apungnya itu tidak balik atau apung-apungnya terlalu turun. Nah, kalau setelan apung-apungnya itu sendiri itu terletak di sini bro. Setelan apung-apung terletak di sini. Ini terletak di sini setelan apung-apung itu. Jadi semakin kita turunkan, misalkan ya, kita turunkan begini. Nah, ini misalkan kita turunkan seperti ini parameter. Nah, gini, itu nanti kalau dipasang di sini itu dia akan semakin naik. Nah, masalahnya itu kalau itu naik terkait dengan BBM yang ada di suplai BBM yang tadi yang kita review tadi, yang masalah nomor 3 tadi kan keluar dari sini. Nah, ini akan terbuka terus tanpa kontrol. Jadi akan seperti ini, mentok. Nah, itulah yang menyebabkan bensin itu akan banjir karena ininya terlalu tinggi pembukaannya. Solusinya adalah ini dikecilkan, disesuaikan pas. Kalau yang bawaan pabrik itu biasanya rata bro, dari yang dari ini kok nggak jelas ya. Nah, dari ini itu rata dengan yang ini, itu dua-duanya rata, itu diratakan aja. Nah, itu rata saat plat ini. Nah, itu rata semuanya posisinya. Nah, itu akan tidak banjir. Biasanya setelannya seperti itu, atau ada kotoran di lubang ini bro. Di lubang ini ada kotoran, jadi jarumnya ini itu tidak bisa main atau tertutup. Nah, harusnya kan seperti ini, ada jarumnya kan bisa naik turun. Bentar, praktek ya. Nah, jarumnya kan bisa naik turun seperti ini. Nah, itu tidak bisa naik turun karena ada kotoran. Solusinya gimana kalau tidak punya kompresor? Karena kita belajar tentang tutorial, kita belajar tentang bagaimana cara dandani motor sendiri tanpa ke bengkel.
tiup pakai mulut saja nggak masalah. Tiupnya dibalik aja bro, dari sini tiupnya balik sini, sekalian bersihin yang sini. Nah, atau kalau banjir itu sebenarnya bisa juga terjadi karena apung-apungnya ini bocor. Dipastikan kalau pasti buka di dalamnya ini itu tidak ada bensin yang ada di dalamnya apung-apung sini bro. Kalau ada bensin yang ada di dalam apung-apungnya sini, itu berarti ininya bocor, ini wajib diganti. Nah seperti itu solusi masalah ketiga. Kalau masalah keempat kalau motor banjir. Masalah kelima kalau motor itu berbet di putaran bawah. Nah, motor berbet di putaran bawah itu juga bisa disebabkan biasanya itu karena suplai yang ada di dalam bensin ini malah kebanyakan bro. Suplai bensin dan kebanyakan itu nanti di sini akan terlalu banyak bensin, jadi bensin yang masuk melalui sini itu terlalu tinggi. Jadi kalau dipakai awalan berbeda nahan dulu tes, kalau lepasnya itu karena suplai bensin yang ada di sini itu habis, jadi bisa rata. Nah, solusinya gimana? Sama seperti waktu kalau ini banjir tadi, ini diturunkan. Nah, ini diturunkan gitu. Oke, jadi kalau berbet solusinya juga di sini, biasanya masalah di sini. Ininya ketinggian diturunkan. Oke. Solusi ke-6. Masalah dan solusi ke-6. Motor itu biasanya ada yang kalau pagi itu susah di starter. Di selah-selah juga susah, harus dicuk-cuk. Apa yang terjadi? Lah, kebalikannya dari masalah yang tadi, dari ini tadi. Yaitu adalah ini terlalu kependekan. Nah, ininya terlalu masuk. Jadi suplai bensin yang ada di sini, kantong ini itu terlalu sedikit. Masalah. Terus yang terjadi adalah dia nunggu dulu yang di sini penuh baru bisa naik. Nah, solusinya bagaimana, bro? Solusinya adalah ini dinaikkan. Tapi yang namanya servis karburasi itu tidak bisa sekali jadi bro, pakai feeling, pakai insting dan diulang-ulang. Karena itu motor-motor sampean sendiri harus telaten, diteliti, custom bahasanya itu sesuai dengan apa yang kalian mau. Nah ini diangkat pelan-pelan, cocok masukin, setelah udah gampang belum, dinaikin, solusinya diselah gampang belum, lah seperti itu, dipas-pas namanya setting motor custom kalian sendiri. Enak kalian ngerasain, karena apabila bengkel ke bengkel itu menurut bengkel enak, menurut kalian juga belum tentu enak. Dan lagi kalau bengkel itu kan terburu waktu, belum tentu seperfect yang kalian minta. Kalian mau perfect, kerjain sendiri dengan apa yang saya informasikan tadi, pasti lebih puas. Jangan takut gagal bro, karena yang namanya pandai itu berawal dari ketidaktahuan. Pelajari dulu, karena permasalahan dari motor itu kebanyakan cuma dari karbu. Apa yang saya informasikan tadi itu masalah-masalah yang ada tadi itu semua masalah yang ada di karbu. Jika tahu itu, insya Allah saat macet di jalan yang terkait dengan karbu tidak akan terjadi masalah. Oke, sekian dulu bro. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar, insya Allah akan saya jawab. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng ke channel kami Vintage Sentinel. Terima kasih bro.